Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Anak-anakku, para santri dan santriwati yang saya hormati, saya cintai, saya kasih sayangi. Pertama, mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, di mana pada malam ini dengan berkat taufik sedaya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat kembali mengikuti acara rutin kita, yaitu acara pengajian malam Rabu. Salat wassalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk berkahnya acara ini mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk diketahui materi pengajian kita pada malam ini keharusan taklid dan tidak ada larangan mengikuti mazhab tertentu serta dalil-dalilnya. Saya ulang, keharusan taklid dan tidak ada larangan mengikuti mazhab tertentu serta dalil-dalilnya. Untuk dimaklumi, kita ahli sunnah wal jamaah pada bidang furu atau fikih wajib hukumnya kita taklid, wajib hukumnya kita bermazhab salah satu daripada mazhab yang 4, yaitu Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau bidang akidah itu tidak boleh. Tidak boleh kita bertaklid. Sadekada ada imannya iman taklid, itu wajib dia belajar ilmu usul sehingga dia bisa mendatangkan nazar dan istidlal, dalil akli dan dalil nakli, baru sah imannya. Tapi dalam bidang furu atau fikih wajib hukumnya selama kita tidak sampai ke derajat mujtahid mutlak. Nah, ini yang kita bahas sekarang pada malam ini, keharusan taklid dan tidak ada larangan mengikuti mazhab tertentu serta dalil-dalilnya kita kemukakan. Tapi sebelum ini saya ingin sampaikan pendapat orang-orang yang anti taklid dan anti mazhab. Ada sebahagian orang yang bukan ahli sunnah wal jamaah. Pertama, dia mengatakan haram taklid secara mutlak. Ini katanya haram bertaklid secara mutlak dengan dalih mujtahid bukan seorang yang maksum. Maksum maksudnya di sini tidak berdosa. Sementara Al-Quran dan Sunnah adalah maksum, dan secara pasti mengikuti yang maksum lebih baik daripada mengikuti yang tidak maksum. Begitu katanya. Dan ijtihad adalah hal yang mudah, tidak membutuhkan perangkat lebih dari kitab Al-Muwatta, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Sunan Abi Daud,
dan Jami' at-Tirmidzi. Ini katanya. Kemudian yang kedua, dia mengatakan orang-orang anti mazhab ini, muqallid tidak boleh mengikuti suatu mazhab tertentu katanya. Dan jika hal itu dilakukan, maka ia sesat dan seperti layaknya keledai yang lepas. Nah, gitu katanya ini. Lalu pedas sekali dia ngomong. Jadi anggap keledai ini. Jadi kedua pones di atas bagi siapapun yang pernah mengecap ilmu agama adalah suatu hal yang aneh dan kontradiktif. Oleh karena itu ada satu ulama juga yang menjawab pendapat yang tadi, namanya Dr. Al-Buqi. Ini dalam pertanyaannya mengatakan, aku tidak tahu jalan apa yang dapat menghimpun dua hal tersebut. Dua hal, yaitu pendapat pertama dan kedua. Jika secara prinsip taklid sudah batil lantaran dianggap mengikuti yang tidak maksum, maka apa maksudnya dengan larangan sebagian dari bentuk taklid? Yakni taklid dan mengikuti suatu mazhab tertentu. Ini pertanyaannya. Jika yang batil adalah taklid yang semacam ini, maka apa maksud dia yang secara prinsip telah menolak taklid dan mengambil dalil dengan syubhat mengikuti yang maksum dan tidak yang maksum? Katanya dia, aku tidak pernah tahu hal apa yang dapat menghimpun pendapat tersebut sebagaimana dalam pikiran penulis itu. Misalnya ada namanya penulis Al-Quras. Tetapi aku akan menyampaikan di sidang pendengar kali ini suatu dalil yang menunjukkan jika taklid adalah keharusan bagi muslimin secara umum, disyariatkan dan diakui, dan bebas bagi muqallid. Muqallid itu maksudnya orang yang taklid, menetapi suatu mazhab. Maunya mazhab apa itu? Ya Syafi'i. Kalau kita di sini mazhabnya apa? Syafi'i. Atau berpindah-pindah asal dia tidak bersifat talfik darurat, talfik yang bukan darurat. Boleh juga talfik darurat, tapi kalau tidak darurat tidak boleh talfik. Dan itu bisa dikatakan menabrak larangan dan haram. Lalu Dr. Al-Buqi berkata, taklid adalah mengikuti ucapan seseorang tanpa mengetahui hujah. Hujah itu maksudnya dalil keabsahan ucapan tersebut. Meskipun pengetahuan tentang hujah atas keabsahan taklid itu sendiri dia mengetahuinya. Seorang muqallid terkadang tahu hujah atas keabsahan taklidnya kepada orang alim yang mujtahid, namun ia tidak tahu hujah keabsahan sesuatu yang ia taklidi atau bertaklid kepada mujtahid dalam hal itu. Tidak ada bedanya antara praktik ini disebut taklid atau disebut ittiba. Karena begini, ada yang mengatakan taklid itu haram katanya, kalau ittiba itu tidak. Nah, padahal antara taklid dengan ittiba itu sama artinya. Keduanya mempunyai arti kata yang sama, itu antara taklid dengan ittiba. Dan tidak ada bukti perbedaan secara lugawi atau bahasa antara keduanya.
Nah, ini kita ketahui sekarang kan ada yang tidak mau bermadhab. Saya tidak bermadhab katanya sendiri. Terkadang menyebut taklid dengan kata ittiba di dalam sama-sama buruknya. Di dalam Al-Quran kita lihat itu dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai 67 itu Allah berfirman, "Idz tabarra'a alladziina ittubi'u minal ladziina ittaba'u ra'ul 'adzaba wa taqatta'a bihimul asbab qala alladziina ittaba'u law anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Yaitu ketika orang-orang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami dapat kembali ke dunia, kata, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Ini contoh misalnya nanti kan setan dan iblis itu banyak orang-orang yang non muslim itu. Saya jadi orang kafir itu karena saya digoda oleh setan. Lalu setan dipanggil, iblis dipanggil sama Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat itu sehingga menyesakan orang itu. Ternyata begitu iblis datang, dia bilang, iblis itu, siapa ndak tahu saya ini si neraka, katanya. Saya ini setan, saya ini iblis. Ya wajar saya saja karena saya orang yang kekal di neraka, katanya. Wajar saya mencari pengikut supaya jangan saya sendirian masuk neraka, katanya. Kau tanya kamu, katanya, ada ndak tuan guru kiai ulama waktu di dunia, katanya. Ada. Nah itu kan yang membawa kamu jalan ke surga. Saya ini iblis dan setan, masa kamu tidak tahu saya isi neraka, katanya. Itu kata iblis. Ya sekarang saya tidak mau tanggung jawab dengan kamu. Salahmu sendiri. Kenapa kamu ikut saya? Saya kan sudah terkenal itu. Dari dunia sampai akhirat saya ini orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Jadi wajar saja saya mencari pengikut. Jangan salahkan saya, salahkan dirimu sendiri. Contoh anak-anak itu apa? Kalau yang baik dikelilingi oleh sesuatu yang tidak baik, kalau yang tidak baik dikelilingi sesuatu yang menyenangkan. Pernah saya bilang itu ada training neraka, ada training surga. Ya, training dulu supaya dia bisa milih surga antara neraka. Training apa dulu nih? Oh, training neraka, masuk. Begitu dia masuk di ruangan, semua cantik-cantik sana itu, perawan-perawan, ada yang pakai kuta, ada yang pakai celana pendek, gitu kan? Ada yang pakai kincu, pakai make up, gitu. Cantik-cantik. Tidak ada yang pakai jilbab, gitu. Alisnya dimodelkan, make upnya dimodelkan. Wah, begitu dia masuk, wah ini enak, ini training neraka ini, katanya. Tidak ada yang yang apa top itu apa toa ya apa top tua ompong piot. Nah, sudah selesai training neraka, masuk ke training surga. Begitu masuk di training surga, satu pun tidak ada yang mudah. Sudah top saja sih, sudah ompong semua itu. Kan kita buktikan itu kalau orang ada pengantin apa itu yang keluar itu kan orang cantik-cantik saja itu.
pakaiannya benar semua. Tapi ternyata kalau pengajian itu berapa tempat saya ngaji itu kebanyakan perempuan, dia sudah top saja itu. Yang semudah kamu tuh ndak ada itu, kecuali di Darun Najah karena dia santri ikut itu. Kalau ngaji di luar itu orang-orang sudah top saja itu, dua ompong peot. Terus begitu dia keluar dari training surga, sekarang tinggal kamu pilih mau apa, training neraka. Saya mau masuk neraka. Nah, setelah dia meninggal masuk neraka. Kok kenapa di sini? Itu kan Rasulullah mengatakan begitu. Kebaikan itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak baik. Yang jahat itu dikelilingi oleh sesuatu yang menyenangkan. Coba kamu masuk ke klub ya. Klub. Pasti orang-orang cantik di sana. Tapi masuk di majelis taklim ya orang top saja. Gitu. Ini. Tanya ahli tasawuf mengatakan, barang siapa senang di dunia pasti susah di akhirat. Gitu. Barang siapa susah di akhirat senang susah di dunia senang di akhirat. Senang di dunia susah di akhirat. Saya sudah katakan itu, ada orang sedang mengail. Tahu mengail anak-anak? Mengail itu mancing ya. Ada yang non muslim, ada yang muslim. Yang non muslim sebut nama Tuhannya. Demi Lata dan Uzza kata. Dia lemparkan anaknya, kailnya, morot terus. Morot. Dia dapat ikan. Yang muslim bismillahirrahmanirrahim tidak dapat deh gitu. Yang bismillah tidak dapat apa-apa. Yang demi Lata, Uzza dan Manat dapat gitu. Sehingga malaikat heran itu. Apa yang diherankan, kok yang Islam pakai bismillah dan dapat mancing katanya. Kok yang kafir jahiliyah Quraisy ini kok bisa demi Lata, Uzza dan Manat kok bosangnya sampai penuh gitu. Lalu dibukakan hijab malaikat oleh Allah. Yang tidak dapat mancing di situ tempatnya, yang dapat mancing di situ tempatnya, yang dapat mancing di neraka, tempat yang tidak dapat mancing di surga. Nah, sekarang dapat mancing masuk neraka atau tidak dapat mancing masuk surga? Maunya mana? Nah, itu makanya umat Islam jarang yang kaya-kaya kan. Tuh. Yang non muslim banyak yang kaya. Kalau kamu lihat toko-toko yang ada di Sweden atau di Mandalika atau di mana itu, yang jualan di sana itu ada enggak orang-orang Telagawaru, orang Kebon Sudah atau orang mana itu, Kubukide? Enggak ada. Malahan dia yang mengkulik sama orang-orang Cingkolang itu. Ini anak-anak. Jadi hidup di dunia itu mataul ghurur, kesenangan yang sementara. Nah, itulah yang ini berkenaan dengan tadi. Maka tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang dimaksud dengan ittiba di sini adalah taklid Buddha yang tidak diperbolehkan. Baik Anda membuat istilah-istilah baru yang membedakan keduanya atau tidak. Pembagiannya tetap ada dua dalam hal apapun. Lalu apa dalil yang menunjukkan disyariatkan taklid dan kewajiban kita tidak mampu berijtihad? Dalilnya adalah yang pertama, ini dalil kita bermadzhab. Firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 43.
Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Di sini tidak mengatakan fas'alu ahlal ilmi, tapi ayat ini mengatakan fas'alu ahla dzikri. Kenapa ahli zikir, tidak ahli ilmu pengetahuan? Kenapa banyak orang berpengetahuan tapi tidak zikir gitu? Tapi setiap orang zikir pasti berilmu pengetahuan. Itu bedanya tuh. Ya, yang diminta untuk ditanya di sini orang-orang ahli zikir. Nah, ulama sepakat bahwa ayat tersebut adalah perintah bagi yang tidak tahu hukum dan dalilnya untuk mengikuti orang-orang yang tahu. Juga kita harus nanya sama orang ahlinya. Kalau tidak ahlinya tidak boleh itu. Dan segenap ulama usul telah menggunakan dalil ini sebagai pedoman akan wajibnya orang awam bertaklid kepada orang alim yang mujtahid. Seperti halnya ayat di atas menunjukkan adanya taklid adalah firman Allah, misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 122. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana lil mu'minuna liyamfiru kaffah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahdharun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Nah, ini jadi tidak semuanya kita harus perang gitu sampai tidak ada yang lain. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali padanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Nah, ini yang ayat inilah yang menunjukkan dalilnya kita mondok-mondok itu ayat ini. Jadi ya, jangan sampai di desa kita itu semua tidak ada yang tidak ada yang mengerti agama, susah itu. Ada dulu satu cerita, cerita ini ada orang mondok di Mesir itu. Dia mondok di Mesir sekian tahun, sudah pandai dalam agama gitu. Lalu dia minta pulang sama tuan gurunya atau kiainya. Pak Kiai, saya pulang sudah cukup ilmu saya, katanya. Belum, katanya, nanti aja pulang, katanya. Belum sempurna anak ilmu agamamu. Enggak, ini untuk ukuran saya di sana itu ya sudah saya yang sudah paling alim, katanya. Ada sifat takaburnya. Akhirnya dia, ya kalau terserah kamu, katanya. Silakan mau pulang, silakan pulang. Lalu dia pulang. Karena jauh rumahnya dari Mesir itu, perjalanan 1 malam, 1 hari 1 malam. Pada satu dusun, ada bermalam di situ maghrib. Dia masuk di dusun itu, masuk ke masjid. Kebetulan sampai di situ malam Jumat, jadi dia bermalam di sana di tempat itu. Besok dia ikut berjumatan. Tahu-tahu ada semacam imam yang dikagumi gitu. Terus dia kan ahli tajwid, si anak muda ini. Begitu dia dengar bacaan imam itu, dia di belakang imam sedikit subhanallah, 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 gitu aja dia. Terus begitu salam ke kanan dan kiri, langsung anak muda itu ke mimbar. Apa Tuan Syekh, Jumatnya tidak sah ini, bacaan Papa tidak benar, katanya. Dia langsung tegur orang itu. Apa kata makmum?
Wah, ini anak bunda kurang ajar sekali dia, kok umat kita yang tidak disahkan lalu dipukul sama orang yang banyak itu. Satu masjid itu dimukul dia itu sampai dia pingsan, lalu digeret sama orang yang punya perasaan itu. Kenapa kamu begitu deh? Jangan sih tegur orang imamnya, kenapa kamu tegur, katanya. Ya saya salah, katanya. Saya salah sama guru saya. Kamu pulang kemana ini, katanya. Masih perjalanan 1 hari dari sini, katanya. Terus kan saya bawa kamu kemana? Ke desamu atau ke gurumu? Ya bawa sudah saya ke guru saya, katanya. Sampai di gurunya, nah apa aku bilang itu, katanya, ilmumu belum cukup. Nanti kalau sudah cukup ilmunya saya suruh kamu pulang, katanya. Akhirnya tinggallah lagi 1 tahun. Maka diajarnya namanya siasatul muluk. Jadi siasatul muluk itu sekarang bagaimana cara kita berdakwah secara politik. Tidak boleh kita negur orang itu mentah-mentahan walaupun dia salah. Kalau kita tegur dengan belag-belagan itu marah dia kan. Ya sudah 1 tahun, ya sekarang sudah pulang lah. Ya kamu boleh pulang lah. Izin gurunya. Ini jadi pelajaran juga. Kalau belum diizinkan pulang sama kiainya, jangan dipulang dulu, nanti tidak berkah. Ya kan ilmunya supaya berkah. Berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada pondok, berkhidmat kepada teman, itu menjadi berkah. Kalau ilmu ya ta'lim, belajar dengan baik. Ini ya pas di dusun itu hari Kamis nginap lagi di tempat itu. Lain cerita sekarang. Lagi-lagi imam itu yang jadi imam yang kemarin itu. Dia berhenti mengatakan subhanallah itu, enggak lagi itu. Dia telan sendirilah, nanti biar saya berzohor, katanya. Masih bacaannya, apalagi semakin tua itu. Terus begitu salam, masuk ke mihrab. Tuan Syekh, katanya, saya ini utusan dari Mesir, katanya. Saya disuruh sama guru saya. Kamu disuruh bagaimana? Saya undang bapak untuk datang ke rumahnya karena anaknya sakit, katanya. Tapi dalam firasatnya, dalam mimpinya, Tuan Syekh yang kelihatan itu untuk menyembuhkan dia, untuk mengobati dia, katanya. Nanti saya ajak sudah ke sana sama guru saya. Oh, terus jamaah. Nah, ini baru cocok nih. Ini baru cocok. Kemarin ada anak Buddha itu, dia tegur-tegur imam kita, katanya. Ini baru orang berilmu ini, hebat dia itu, katanya. Gak bisa, jangan bawa imam kita. Nah, kata masyarakat kan, jamaah jangan bawa itu. Wah, ini sudah aulia kita punya Syekh ini, katanya. Terus akhirnya apa? Begini Pak Tuan Syekh, katanya, kalau Pak Tuan Syekh tidak bisa ke sana, cukup dengan pakai jenggot saja, katanya. Nanti kita minta jenggotnya 3 biji saja, nanti akan direndamkan, itu kita kasih anak kiai saya itu, insya Allah sembuh, katanya. Oh, sekadar jenggot apa begitu kan, ambil 3 ke belakang anak-anak itu. Terus jamaah minta, oh saya anak sakit Pak, Tuan Syekh, habis sudah ini tanya, kalau kumis bisa, oh itu paling mujarab itu. Kumisnya dia cabut lagi sampai habis itu. Terus bulu kepala habis, oh itu paling mujarab itu. Akhirnya jamaah anda minta sama Tuan Syekh diputang sendiri gitu kan, dicabutkan sendiri itu anunya, sampai gundul dia itu. Ada lagi katanya yang tidak tahan sampai bulu pantatnya dicabut. Akhirnya Tuan Syekh itu meninggal dunia. Si anak muda bilang, alhamdulillah, banding dia jadi imam rusak ibadah orang, lebih baik dia mati. Nah itu anak-anak itu. Jadi kita dapat pelajaran.
Nah, jadi Allah melarang semua orang ikut berperang dan berjihad, dan memerintahkan supaya ada sebagian yang menetap untuk belajar ilmu agama Allah. Nah, itu yang makanya kalau ndak ada yang di desa kita atau di apa kita itu orang yang mumpuni dalam ilmunya, itu kita harus keluar. Kita di sini aja sudah cucu-cucu sudah kita tebar ke sana sini itu kan itu. Sama dengan kamu kan. Ini kan ada yang dari Flores ya. Mana Floresnya? Ada dari Bima. Mana Bimanya nih? Ada Lombok Selatan. Tuh ya. Ada Lombok Selatan. Ya. Lombok Utara ada. Lombok Tengah, Lombok Timur ada kan? Itu perintah agama anak-anak itu perintah agama. Kita disuruh keluar. Sehingga saat teman-temannya kembali, mereka menemukan orang-orang yang mampu menjawab hukum halal dan haram dan menjelaskan hukum-hukum Allah. Tuh. Kalau sekedar di rumah saja, ya kalau memang ada kiai di situ ndak apa. Itu. Tapi kadang-kadang itu kurang apa namanya? Kalau terlalu dekat itu. Nah, dalam catatan kakinya, Dr. Al-Boiti menjelaskan bahwa kewajiban taklid di atas itu adalah berkaitan dengan masalah hukum atau namanya furu ya, atau sifat fikhiyah. Sedangkan dalam urusan i'tiqadiyah sudah saya katakan keyakinan yang bertalian erat dengan usuluddin, maka tidak boleh bertaklid. Alasannya masalah etika dia itu tidak boleh hanya dengan zon atau persangka, tetapi jalan ke sana itu harus wasilahnya harus yakin dan pasti. Nah itu. Jadi dalam akidah itu kita harus yakin. Tidak boleh syak, tidak boleh zan, tidak boleh waham ya. Tapi harus ya yakin. Kalau dalam fikih yang bisa dipakai itu 3, zan, syak, zan dengan yakin, itu boleh dipakai dalam ilmu fikih. Kalau ilmu usul tidak boleh, harus ya yakin. Sudah saya katakan kalau syak itu ragu, ya 50 ada, 50 tidak ada, itu namanya syak. Kalau zan 75 ada, 25 tidak ada. Kalau yakin 100% ada. Nah itu. Nah dalam fikih itu kalau syak boleh dalam wudu gitu. Misalnya sekarang kita ragu, sudah saya wudu atau belum? Bagaimana jawabannya? Belum. Ya. Sudah saya wudu atau belum? Jawabannya belum. Lalu apa dilaksanakan? Wudu. Nah setelah wudu aku batal apa tidak? Jawabannya tidak. Nah itu. Karena awalnya suci ya. Tapi kalau wudu awalnya tidak suci. Saya sudah wudu atau belum? Jawabnya belum. Kalau sudah wudu saya batal atau tidak? Jawabnya nah itu. Nah kalau zan itu boleh dipakai waktu-waktu. Misalnya kita mengenal waktu sholat apa itu, perasaan kita 75% ada waktu, mungkin melalui ijtihad itu boleh. Misalnya di sini dulu tempat kamu ngaji sekarang ini ada orang tua di sini dulu. Nah, dia itu kalau sudah gelincir matahari pasti dia ingin ngopi gitu.
sehingga dia memasak air gitu. Kalau ada mendung atau apa itu, kalau dia sudah mulai memasak air untuk ngopi, berarti itu sudah ada zuhur gitu. Nah ini pakai zan aja itu namanya ijtihad. Itu zan boleh pada waktu. Tapi akidah harus ya yakin. Nah, apa dalilnya? Itu di dalam surat Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, ini dalil untuk tak boleh taklid pada bidang ilmu usul. Nah, tadi ayat yang mengatakan fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, ini dalil untuk kita taklid supaya tahu kemana arah dalil itu. Ayat wala taqum ala salaka bi ilmun innas sama wal basara wa kullu kan mas'ula, inilah dalil kita tidak boleh taklid dalam bidang akidah. Dan juga pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang mengikuti prasangka dalam etikanya. Allah berfirman, "Iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun." Surat Al-An'am ayat 116. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka. Nah, kita tidak akan sampai ke taraf yakin kecuali dengan berpikir dan independen dalam menimbang dan meneliti atau mendalami. Adapun dalam masalah furu' atau masalah fikih, kita boleh beribadah kepada Allah dengan dasar zan. Tadi sudah saya contohkan. Maksudnya Allah menjadikan zan mujtahid dan pengkaji dalil sebagai syariat yang wajib diamalkan. Makanya dalil-dalil zonni, kalau pakai dua dalilnya, ada dalil qat'i, ada dalil zonni. Kalau dalil qat'i tidak boleh ulama mujtahid itu untuk berijtihad di situ. Karena sudah ada dalilnya secara mutlak gitu. Misalnya aqimus shalah, dirikan shalah, wa itaiz zakah, bayar zakat, wa tausumu ramadan, puasa ramadan, wa hajjul baiti, ini qat'i, tidak boleh. Nah, misalnya sekarang subuh berapa rakaat? 2, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu amrun ta'budi, perkara yang sudah kita taati saja. Ini sudah qat'i. Jangan nanti ini dalil zani, jangan itu. Waktu tidak sibuk pagi-pagi 4 subuh, zuhur 2 itu. Kenapa 2? Kan kita sibuk. Nah, boleh itu. Karena sifatnya qat'i. Nah, dalil atas ini adalah Rasulullah yang pernah itu mengirim salah satu sahabat untuk mendidik masyarakat hukum-hukum agama seperti urusan ibadah dan lain-lain. Dan beliau juga itu menguruskan masyarakat tersebut mengikuti ucapan sahabat yang dikirim. Padahal kita tahu status khabar atau hukum yang dibawa sahabat tersebut adalah hadis ahad. Hadis ahad itu tadinya lawan dari hadis mutawatir. Jadi kan hadis itu dua, ada yang sifatnya ahad, ada yang sifatnya mutawatir. Nah, yang ahad inilah yang dibagi. Ada namanya hadis sahih li zatihi, sahih li ghairihi, hasan li zati, hasan li ghairihi. Ada yang sifatnya dhaif, ada yang sifatnya maudhu. Itu di dalam hadis ahad ini. Tapi mutawatir enggak. Dan hadis ahad hanya mengantarkan ke faedah zan saja. Itu hadis ahad. Tak bisa kepada ya yakin. Dan inilah letak perbedaan
mendasar antara masalah i'tiqadiyah dengan masalah furu'iyah atau fiqhiyah. Itu yang pertama. Masih ada waktu. Kemudian yang kedua, petunjuk adanya ijma' bahwasanya para sahabat Rasulullah dari sisi keilmuan tarafnya berbeda-beda dan tidak semuanya adalah ahli fatwa, sebagaimana yang dikatakan Ibnu Khaldun, dan juga agama tidak diambil dari mereka semuanya. Bahkan fakta sejarah itu menunjukkan sahabat yang berstatus sebagai mufti yang mujtahid jumlahnya relatif sedikit, dan yang berstatus muqallid jumlahnya banyak. Nah itu. Ya, sekarang kita lihat saja imam-imam yang besar itu sebenarnya Imam Bukhari, apa itu Imam Asy'ari itu sudah jadi imam, sebenarnya itu masih taklid kepada Imam Syafi'i. Imam Bukhari mazhabnya Syafi'i. Padahal itu luar biasa dia itu. Apalagi tingkat kita. Jadi yang mujtahid itu lebih muqallid itu lebih banyak daripada yang bersifat mujtahid. Dan seorang sahabat yang menjadi mufti tidak setiap menyebutkan hukum selalu memaparkan dalilnya kepada penanyanya. Rasulullah juga itu mengutus seorang faqih dari kalangan sahabat ke berbagai daerah yang penduduknya itu tidak menahu tentang hukum Islam, kecuali akidah Islam dan keyakinan rukun-rukunnya saja. Mungkin terbatas, rukun Islam dia hafal, rukun iman dia hafal gitu. Tapi secara detail mendalam belum. Dan kemudian mereka itu mengikuti apa saja yang difatwakan oleh sahabat-sahabat dan mendorong mereka itu mengikutinya dalam praktik amaliyah, ibadah, muamalah, dan macam ragam urusan halal dan haram. Misalnya Imam Ghazali dalam Al-Mustafa itu jilid kedua halaman 385 di bab taklid dan meminta fatwa mengambil dalil akan wajibnya orang awam bertaklid. Nah ini kata Imam Ghazali. Jadi orang awam seperti kita ini masih dianggap awam. Berkata, aku mengambil dalil atas hal tersebut dengan dua jalan. Salah satunya adalah ijma' sahabat. Mereka memberikan fatwa kepada orang awam dan tidak memerintahkan mereka supaya menggapai derajat ijtihad. Dan hal itu sudah maklum secara pasti serta mutawatir dari ulama yang awam dari mereka. Nah ini kata Imam Ghazali, mewajibkan kita bertaklid kalau kita masih awam. Kemudian ada juga berpendapat namanya Al-Amidi dalam Al-Ahkam jilid ketiga halaman 171 berkata, adapun dalil ijma'nya orang-orang awam di masa sahabat, masa tabi'in, sebelum munculnya orang-orang yang menyelisih, selalu meminta fatwa kepada para mujtahid dan mengikutinya dalam kaitan hukum-hukum syariat. Ulama yang mujtahid tersebut itu bergegas menjawab hukum tanpa menyebutkan dalilnya, dan faktanya para sahabat tidak ingkar dan tidak melarang. Hal itu menjadi ijma' akan bolehnya orang awam itu mengikuti mujtahid secara mutlak. Nah, ini contohnya kan kita sering ditanya, ini apa hukumnya Tuan Guru? Oh ini hukumnya. Tapi dia tidak tanya, apa tidak dalilnya itu dalam kitab apa, halaman berapa? Tidak ada nanya itu. Jadi sahabat-sahabat itu banyak yang ditanya begitu oleh orang awam itu. Ya cukup dia sudah ikuti ya pesan Tuan Guru. Nah, sudah selesai dia. Dia tidak nanyakan kitabnya apa itu. Kalau nanyakan kitabnya siapa pengarangnya, halaman berapa, tidak nanya itu. Kita sudah yang awam-awam ini banyak sekali, apalagi yang masalah faraid apa itu.
Ada ndak dalilnya tuan guru? Nah, bisa itu. Nah, itu orang-orang awam. Nah, di masa sahabat seorang yang ahli fikih, ahli riwayat, dan yang berkemampuan istimbat serta berada di garda depan. Istimbat itu cara mengambil dalil. Untuk memberikan fatwa jumlahnya terbatas, tidak banyak. Itu di zaman Rasulullah, itu zaman sahabat. Yang paling populer kala itu adalah 4 sahabat Khulafaur Rasyidin. Siapa itu? Abdullah bin Mas'ud. Ini yang ahli fatwa dulu. Abu Musa al-Asy'ari, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Sementara yang berstatus sebagai mukallid jumlahnya tidak terbatas, banyak sekali itu. Kalau kita lihat ini sejarah ini pas pada sekarang kan, pas. Dan semua orang bisa gaji kan, dan semua orang bisa hukum. Guru agak jarang itu. Tapi sekarang kalau kita mau pilih bupati, pilih gubernur itu, wah itu rame itu kan. Tapi kalau pilih tuan guru, kalau satu mati tuan guru, jarang yang akan tumbuh lagi itu. Itu zaman sahabat ini. Sedangkan pada masa tabi'in itu kemampuan ijtihad semakin meluas dan para muslimin mengikuti jalan yang dilalui oleh sahabat Rasulullah SAW. Hanya saja kala itu ijtihad terfokus itu dalam 2 mazhab besar, yakni mazhab ahli ra'yi dan mazhab ahli hadis. Ahli ra'yi itu artinya memakai logika. Kalau ahli hadis itu memakai hadis. Ya kita contohkan di sini, misalnya Imam Hanafi itu kebanyakan ra'yi dia. Kalau Imam Hambali kebanyakan hadis. Masuk jajaran mazhab ahli ra'yi di Irak adalah Alqamah namanya bin Qais An-Nakhai. Kemudian ada namanya Masruq bin Ajza Al-Hamdani, Ibrahim bin Zaid An-Nakhai, dan Sa'id bin Jubair. Dan semua masyarakat Irak dan sekitarnya itu bertaklid kepada mazhab ini tanpa ada pengingkaran. Ini zaman tabi'in. Kemudian masuk jajaran mazhab hadis di Hijaz adalah Sa'id bin Musayyab Al-Makhzumi, Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah bin Umar, Surain bin Yasar, dan An-Nafi bekas Abdullah bin Umar. Dan semua masyarakat Hijaz dan sekitarnya bertaklid kepada mazhab ini tanpa ada pengingkaran. Dari dulu sudah ada orang bermazhab itu. Sebelum ada mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali sudah ada. Dan ini itu sudah lagi 10 menit ini. Masih ada yang perlu saya sampaikan ini belum itu. Masih banyak sekali. Tapi kita sudah yakin kalau ada orang mengatakan tidak perlu bermazhab, tidak perlu didengar itu. Apalagi yang mengatakan haram, apalagi mengatakan bid'ah itu. Sekarang ini anak-anak kita sedang bersaing itu. Seperti orang dagangan sekarang ini. Karena tidak laris barangnya, lalu dicela kawannya yang lain itu kan. Pertama ini sudah yang Wahabi atau Salafi. Karena ada, bahkan dia berani bersumpah itu demi Allah ini tidak ada ini. Tidak usah begitu. Mari kita saling akor berbeda, tidak apa. Aman-aman saja. Ada orang sembahyang subuh pakai kunut, kita kunut itu kan. Itu seperti Imam Hanafi datang kepada Imam Syafi'i misalnya, atau Hambali, atau
imam-imam yang lain. Kalau dia tidak kunut, nah ikut tidak kunut dia. Kalau dia ya datang kepada yang kunut, dia kunut gitu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah Syafi'i harus pakai kunut gitu. Saya pernah dulu ada semacam penataran di Mataram itu, se-NTB gitu. Itu macam-macam di situ, ada yang Muhammadiyah, ada yang apa anunya itu kan, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya dapat giliran waktu jadi imam, saya kunut, nak ikut dia kunut dia tuh, nak mau dia kunut. Yang tidak kunut nak mau kunut itu. Nah, secara ikut-ikutan berarti itu batal. Dia jadi imam, dia tidak kunut, saya tidak kunut kan, boleh itu kan. Itu. Saya ikuti tidak kunut, tapi kita kunut tidak mau dia kunut itu. Nah, ini tidak mau berbeda. Jadi hal-hal yang sunat silakan gitu. Kita akor aja gitu. Silakan bersaing gitu. Karena ada yang berdagang lah ngono kan. Dengan arah laisan dong dia tetalo nanti gitu. Inilah yang membuat umat Islam tidak bisa bersatu. Kenapa terjadi perang di Timur Tengah apa itu? Karena begininya itu. Nah, itu anak-anak. Jadi kamu hati-hati nanti kalau sudah pulang dari pondok, jangan paham. Kita paham kita kunut ya. Kunut. Paham kita nalkin. Paham kita maulid. Paham kita nuzul, apalagi selamat gumi, menolong, mitu, nyiwa, nyatus, metang desa, serakal, bekayat. Nah itu kita itu. Pokok paham kita itu paham makmur kita itu. Misalnya kita ada metang desa orang mati atau 9 hari 7 hari itu, ini orang-orang miskin yang tidak pernah makan ayam itu dapat makan ayam kan begitu. Ini semua dengan bangetnya haram katanya. Nah, apa hubungan maulid dengan banget itu kan? Nah itu kita enak ini dapat bersedekah kita itu. Itu kan sarana aja itu, sarana untuk bersedekah. Apalagi banyak orang mati itu kiai enggak masa-masa di rumahnya itu. Ada yang nelong, ada yang nujuh, ada yang anu itu. Ini terlalu kaku pahamnya itu. Islam itu luas. Apa kata ulama itu? Fikih itu luas. Nah kalau kamu tidak belajar pakai yang luas, kamu akan kesasar. Tasawuf itu tinggi. Kalau kamu tidak pakai tangga nanti jatuh mati. Usul itu dalam. Kalau tidak pakai alat nanti kamu akan bisa ditimbun gitu. Jadi luas, tinggi, dalam. Nah itulah. Ini marak kerujuk. Tak kerujuk, luasnya doang arah ngono, atasnya darah, dalam nana gepeng gitu kan gitu. Bisa. Tiga-tiga aja harus kita pelajari. Tinggi, dalam, luas. Fikih luas. Tasawuf tinggi, usul dalam itu. Baru enak. Pelajar yang 3 usul pakai tasawuf. Ini anak-anak yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al min ulama'il 'amilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna. Allahumma inna as'aluka min jahilna fadl lana inda hajatina ilaih
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجمع هذا جمع مرحوما تفرقا بلادا متفرقا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغرا لجميع الحاضرين والحاضرات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد فاتحة demikian kurang lebih mohon hadana Allah ila sabil ila dari najah wal muwafiq ila tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.